Hai semuanya, bagaimana kabar kalian selama karantina di rumah? Aku dengar ada yang ujian, ada yang lagi ujian ya. Tapi aku juga dengar ada yang sekolahnya sudah selesai. Selama karantina di rumah, kalian dapat uang jajan gak sih? Kan kita nggak boleh kemana-mana. Pastinya kita juga nggak dapat uang jajan. Ya, gimana mau jajan? Keluar rumah aja nggak boleh. Kita mau dolan, nggak punya uang. Yang mau nabung, uang dari mana? Buat kalian yang masih dapat uang jajan, bagi ke aku ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah kepikiran nggak sih kalau bakal kejadian kayak gini? Ya, aku sih pernah kepikiran. Gimana kalau kita harus kekurung di rumah sampai... Ya, kita nggak tahu sampai kapan. Gimana kalau kita harus dikurung di rumah selamanya? Kesel ya? Gak bisa main sama temen, gak bisa nongkrong, gak bisa makan, uang jajan gak dapat. Ya, sudah lebih dari 2 bulan aku di rumah. Well, 2 bulan gak kerasa. Sebenarnya sih gak kerasa. Tapi efeknya baru kerasa akhir-akhir ini. Ya, minggu kemarin lah. Sudah harus mikir gimana caranya dapetin uang. Sampai aku Google cara dapetin uang meskipun cuma modal rebahan. Nggak masuk akal. Memang. Tapi ada, cuma ya susah. Ya karena di waktu kayak gini aku nggak dapet uang jajan yang semestinya aku dapat. Buat teman-teman yang mulai takut kayak aku ada beberapa ayat buat kita semua biar kita nggak takut lagi. Pertama, dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di ayat ini kita dikasih petunjuk sama Tuhan. Kalau kita jangan khawatir tentang hari esok. Pikirin dulu masalah kita sekarang. Dan Tuhan pasti akan bantu, dan Tuhan pasti akan ingetin kalau kesusahan kita hari ini cukup untuk sehari. Apa artinya? Artinya, kalau kita sudah nyelesain masalah, pasti kan kita bisa menyelesaikan masalah yang sama. Nggak mungkin dong kita nggak bisa makan setelah kita belajar makan. Tapi kan hari esok punya kesulitannya tersendiri. Di ayat tadi kan juga ada. Nah, apakah kalian takut buat menjalani kehidupan ke depan? Ya, kalau masih takut, aku akan kasih satu ayat lagi buat menguatkan kita semua. Yaitu dari Filipi 4 ayat 6-7. Isinya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita punya ketakutan, wajar. Ya, wajar. Wajar banget malah. Kan kita juga manusia. Tapi respon kita itu yang mungkin aja salah. Apakah kalau kita takut, kita langsung cerita ke teman, langsung cerita keluarga, papa mama, sampai tetangga? Ya, nggak salah juga. Tapi di ayat ini kita diajarkan untuk berdoa sambil bersyukur. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberikan damai dan sukacita kepada kita, supaya kita merasa tenang dan dimampukan untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Gimana? Sudah lebih tenang? Kalau sudah lebih tenang, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan dan melakukan respon yang Tuhan mau di dalam hidup kita, supaya kita bisa menjalani kehidupan ke depannya. Sampai jumpa di channel berikutnya.